Ya, eh, kita jumpa lagi dengan tim PT Aditama dan kali ini kita akan jelaskan beberapa, sebenarnya sudah menjadi rahasia, bukan rahasia umum lagi sih. Problem utama biasanya jika suatu kantor atau perusahaan yang membutuhkan suplai listrik yang tidak boleh ada, istilahnya ada jeda, listrik harus nyambung terus. Nah, kali ini akan kita sampaikan, kita punya sistem yaitu panel. Di dalam panel ATS ini kita akan ceritakan secara otomatis proses jika terdapat aliran listrik kemudian mati, kita langsung listrik itu dalam kondisi mati otomatis pindah ke genset. Nah, pindah genset, kemudian jika listrik sudah nyambung lagi, dia akan kembali lagi ke PLN secara otomatis. Jadi tanpa harus gunakan panel pindah-pindah jalur ini. Nah, kali ini tim kita yang akan menjelaskan beberapa hal tentang panel ATS AMF ini, yaitu Pak Lukman. Nah, ini selamat sore Pak Lukman. Ya, selamat sore Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya, Ya. Bisa jelaskan untuk ini, mungkin panel ATS atau AMF ini terkait dengan proses ada pemindahan jalur listrik genset untuk suplai suatu kantor atau perusahaan atau lab mungkin yang sangat utama. Oh ya. Ya. Di sini kita membuat panel ATS AMF Pak ya. Automatic Transfer Switch, Automatic Main Failure. Yaitu gunanya untuk perpindahan power dari power PLN ke power genset Pak. Ya. Jadi di sini kita menggunakan dua power Pak ya, satu PLN, satu genset. Dan ini sistem-sistem kita ada komponennya yang utama ya. Iya, ada MCB, ada kontaktor, ada charger aki. Oh, ini untuk charger aki genset. Genset. Ya. Ada relay. Iya. Seperti itu. Dan ada juga modul Pak. Oh. Modul, ada volt, ada frekuensi, ada ampere. Ya. Ini peralatan yang dibutuhkan untuk jalur seperti ini. Panel ini, kemudian genset itu sendiri Pak ya? Iya, jadi secara otomatis Pak ya. Ya. Oh, gensetnya kecil Pak? Iya. Ini karena customernya, ya? tergantung kebutuhan. Karena customernya ini hanya kecil kebutuhannya, jadi powernya juga kecil ya. Oke. Ini arahnya kalau di sini untuk apa Pak? Ini untuk menghidupkan hanya seperti freezer sama kulkas gitu Pak. Oh, untuk, lab ya? Ya, untuk lab. Antisipasi kalau alatnya mungkin dari PLN mati nggak ada power Pak ya. Harus dijaga ya, suhunya ya, di lab itu yang harus dijaga. Untuk akhirnya sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan sekali secara auto karena tanpa harus ada jeda. Ada jeda sedikit Pak, hanya beberapa detik gitu aja. Untuk perpindahan dari PLN ke genset gitu. Karena di sini ini juga sebuah sekolahan yaitu perguruan tinggi Pak ya. Iya. Karena security juga belum tentu dia selalu standby di genset sini. Jadi permintaan seperti itu dari pihak perguruan tinggi ini. Ini saat ini kondisinya sudah terinstall semuanya? Ya, ini semua sudah terinstall Pak. Nah, di sini kalau jalurnya ini kita pakai dua kabel ini Pak. Di sini ini ada power, ada kita sebut kontrol hanya untuk start gitu aja Pak. Dan ada power. Dua hitam sama putih ya? Iya. Ini input ke genset, dan genset kalau hidup dia betul. Nyambung ke ini. Betul Pak, betul. Saat ini kondisi PLN sedang on.
sedang on. Mungkin saat ini bisa sedang bisa disimulasikan. Oh ya, bisa Pak, bisa. Ah. Kita sekarang semua sudah terkoneksi dengan PLN Ya. sama genset itu sendiri Pak ya. Sama genset itu sendiri kita simulasikan sekarang. Nah, di sini ada breaker incoming PLN Pak untuk power, Ya. incoming genset. Iya. Dan kalau kita simulasi, kita matikan MCB ini, jadi seakan-akan power dari PLN itu mati Pak. Jadi seakan-akan kita anggap dari PLN mati semua Pak ya. Kita matikan. Bisa langsung. Oh ini Tadi nyala. Tadi Ya. nyala. Otomatis nyala ya, tapi berapa detik kira-kira ya Pak? Maksudnya? Sampai genset nyala itu Hanya untuk butuh beberapa detik aja Pak. berapa detik aja? Kita start dengan 5 detik. Kemudian ini indikator genset nyala ya, Iya, genset ya? genset ini nyala, ini berarti ada tegangan yang keluar Pak. Nah, sekarang kita simulasikan begini Pak, sebentar. Sebetulnya ini kabel sudah terkonek Pak ya, sama yang di dalam, sama instalasinya. Hanya di sini juga dikasih setel stop kontak, mungkin untuk perbaikan atau apa, saya juga kurang tahu dari pihak sekolah perguruan tinggi ini. Ya. Nah, ini kita coba Pak ya, kita ukur tegangan. Nah, di sini 227 volt. Ya. Ini berarti dari genset. Dari genset Pak. Seperti itu. Nah, ini bisa sekarang kita simulasikan genset PLN mati Pak ya. PLN hidup lagi. Sorry. Ya, tadi Nanti simulasikan hidup lagi. PLN menyala. Ini menyala. Nah, sekarang dari genset mati beberapa detik, dari PLN langsung nyala. Kita lihat ini Pak. Nah, ini tegangan langsung mengukur 229. Ini dari PLN. Ya. Ini dari nyalanya PLN ini kira-kira nanti genset mati sendiri dalam waktu 10 detik gitu. Iya. Kisaran 10 detik Pak, seperti itu. Ada sudah berapa detik tapi langsung genset mati, PLN langsung nyambung gitu. Iya, betul. Dan ini sistemnya juga bisa di auto Pak, manual. Ini sistemnya auto ya. Tadi auto. Tadi auto, kita bisa manual di sini. Nah, mode manual. Ini antisipasi untuk apa ya kalau mungkin? Ya mungkin kalau ada kendala atau apa kita bisa secara manual Pak ya. Atau pilihan seperti ini. Atau bisa juga kalau manual kita dibutuhkan genset start di gensetnya sendiri. Nah, Okay. seperti itu. Kalau kita start dari sini secara manual, kita tombol start. Oke. Sekarang kita matikan Pak ya. Ya. Oke. Ini tadi hanya manual tapi listrik masih pakai PLN ya? Iya. Hanya untuk dia genset aja. nggak bakalan bertabrakan Pak untuk Gitu. tegangannya. Ada yang atur. Iya. Karena kalau namanya ATS yang utama itu power dari PLN Pak. Tegangannya. Tegangan. Kita rubah ke auto Pak. Ya, sekarang auto. Oke. Ini jadi secara fungsi nanti mungkin petugas atau apa nggak perlu
kalau listrik mati bingung lari-lari ke panel. Ini enggak ya, udah ditinggal ini langsung otomatis sendiri, jalan sendiri. Kalau nanti seumpama bahan bakarnya nggak ada Pak, habis atau apa, dalam artian gagal start. Gagal start. Oke, bagus. Itu 3 kali gagal start, alarm akan berbunyi Pak. Oh gitu, dia teriak. Iya, kita simulasikan juga Pak. Boleh. Nggak salah Pak. Di sini saya simulasi, saya melepas untuk kabel start di genset itu Pak, biar tidak bisa dianggap nggak bisa start. Sekarang kita secara auto kita simulasikan PLN off. PLN mati, kita simulasi arus, nggak ada arus. Dia akan start seperti biasa, semestinya gensetnya start. Ya, saat start seharusnya berbunyi Pak ya. Ini kita anggap gagal start. Kita lepas. Ini nanti insya Allah 3 kali. Setelah 3 kali dia berbunyi alarm. Ada indikator ataupun apa ya istilahnya, alarm ya. Dengan alarm. Iya, alarm. Di sini ada LED alarm, nanti juga nyala, ada suara juga Pak. Ya, seperti itu. Sekarang ini baru mungkin kondisi seperti ini baru operator yang dia memanggil operator. Baru dia akan men-stop, mereset alarm. Seperti itu Pak. Iya. Canggih. Oke Pak ya. Silakan sambung lagi ya Pak. Oke, kita sambung lagi. Ini untuk kapasitas dari pihak PT Aditama bisa supply mungkin dengan genset yang besar, yang itu sama aja ya, nggak masalah ya? Ya ada perbedaan Pak, tapi sistemnya sama. Secara sistem sama. Mungkin gensetnya yang mungkin yang besar, yang untuk supply, mungkin yang sering dipakai itu kayak rumah sakit ya itu ya. Kalau rumah sakit, kalau yang besar kita biasanya memakai modul sendiri Pak ya. Modul yang biasanya kalau ke pabrik besar-besar kan dia maunya yang memang benar-benar yang bagus sih. Kita pakai modul yang memang untuk genset. Mungkin lab yang utama, mungkin ada peralatan yang perlu dipertahankan, harus dingin kondisi suhu itu, terus juga IT ya mungkin yang bergerak di bidang data itu. Intinya kita menyesuaikan budget Pak ya. Prinsipnya dari pihak PT Aditama. Kita mungkin belum bicara untuk itu. Panel ini dibuat oleh siapa? Maksudnya dalam arti manufaktur siapa ini Pak Lukman? Ini manufaktur dari PT Aditama Karyajaya Pak. Lokasi berlokasi di Malang. Tepatnya di Singosari Pak. Di Singosari. Sini ada nameplate-nya Pak, kita Pak. Mana lagi? Maaf ini di. Bisa kontak di sini ya? Iya, bisa. Ini secara nggak sengaja tadi Pak Lukman kayaknya nyambung yang start yang start genset dan PLN hidup. Akhirnya genset otomatis nyala sendiri dan akhirnya PLN masuk, akhirnya genset mati kembali. Nah, ini membuktikan bahwa alat ini sudah benar fix fix. Sekarang kita simulasikan dari depan Pak ya. Kalau dari depan mati, dia menyala enggak? Di sini Pak.
power PLN-nya itu dari sini Pak. Nah, ini sebelahnya power window. Power window. Kita umpamakan mati lah ini ya. Ya. Power listrik kita matikan. Dia kita lihat dari kejauhan aja. Nah seperti itu. Otomatis genset langsung on. Ya. Oke, kita nyalakan kembali Pak. Oke, sekarang PLN menyala. Sekarang berganti ke kanan PLN. dari jauh terlihat LED dua menyala, PLN maupun genset. Tapi sebentar lagi genset ini akan off dengan sendirinya dan listrik akan disuplai oleh PLN kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sukses buat semuanya dan sampai jumpa dengan tim PT Aditama Karya Jaya Malang. Terima kasih.